Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada kesempatan kali ini Kak Furkon akan membahas materi induksi matematika tentang ketaksamaan atau pertidaksamaan. Video ini merupakan lanjutan dari dua video sebelumnya, yaitu induksi matematika tentang deret bilangan dan keterbagian. Untuk adik-adik yang baru bergabung, kalian bisa cek link di deskripsi video karena sudah terbahas dua video sebelum ini, yaitu induksi matematika tentang deret bilangan dan keterbagian. Oke, sekarang kita bahas induksi matematika tentang ketaksamaan. Ini ada satu buah contoh soal yang akan kita bahas supaya kalian bisa memahami dengan sangat mudah tentunya materi induksi matematika ini. Oke, buktikan bahwa n kuadrat lebih dari sama dengan 2n plus 7 untuk n lebih dari sama dengan 4. Jadi aturannya, kalau induksi itu kan tidak harus dimulai dari n sama dengan 1, tergantung kasusnya. Kalau kasus ini dimulai dari n lebih dari sama dengan 4. Berarti apa yang harus kita lakukan adalah kita mengecek, ya kan? Kita cek pada saat apa? Pada saat n sama dengan apa? Sama dengan 4. Oke, kita cek teman-teman. Kita cek. Berarti n kuadrat. Berarti kan kita ubah jadi 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. Ini apakah lebih dari sama dengan 2 dikali apa? Dikali 4 ditambah apa? Tambah 7. 2 kali 4 berapa? 8 tambah 7, 15. Berarti 4 kuadrat 16 lebih dari sama dengan 15. Ini pernyataan yang benar atau salah teman-teman? 16 lebih dari sama dengan 15. Benar atau salah? Ya, ini adalah pernyataan yang benar. Oke, pernyataan benar. Karena ini pernyataan yang benar, kalian boleh lanjut ke langkah selanjutnya. Yaitu apa teman-teman? Saat apa? Saat n sama dengan apa? N sama dengan k. Kalau n sama dengan k, kalian tinggal mengubah saja n-nya menjadi apa? Menjadi k. Sehingga itu kan n kuadrat berarti k, k pangkat 2, k pangkat 2. Ini lebih dari sama dengan apa? Lebih dari sama dengan 2 dikalikan k ditambah dengan apa? Ditambah dengan 7. Kalian berhenti aja sampai di sini, Jadi ini senjata andalan kita tentunya. Kemudian kita cek. Kita cek apakah dia, ini kan diasumsikan benar ya teman-teman. Ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita cek. Kita cek apakah, ngeceknya apa? Ngecek pada saat apa? Pada saat n sama dengan k ditambah apa? Ditambah 1. Apakah benar juga? Kalau n sama dengan k plus 1, berarti apa yang terjadi? N-nya diganti k plus 1. Sehingga nanti ini k ditambah apa? Ditambah 1 dipangkatkan 2. Ini lebih dari sama dengan apa teman-teman? Lebih dari sama dengan 2 dikalikan apa? Dikalikan k ditambah apa? Ditambah 1 ditambah lagi dengan 7. Jadi yang akan kita lakukan adalah bagaimana caranya kita memperoleh bentuk ini dari senjata kita ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah k ditambah 1 kuadrat ini kita uraikan teman-teman. Ini kalau kita uraikan jadi apa? Kita uraikan jadi k pangkat 2 ditambah apa? Ditambah dengan 2 dikali k ditambah apa? Ditambah dengan 1. Ini kalau kita uraikan teman-teman. Jadi bentuk k plus 1 kuadrat ini adalah ini. Sehingga karena di sini senjata kita saat n sama dengan k itu kan k kuadrat. Berarti kurang apa? Kurang 2k plus 1. Jadi ini kedua ruas. Kak Furkon tambahkan dengan 2k plus 1. Boleh ya teman-teman? Jadi ini kita tulis dulu. K kuadrat kan? Jadi ini kita tambah. Kita tambah dengan 2k plus 1. Sesuai dengan itu. Supaya apa? Terjadi kemiripan. 2k ditambah 1. Jangan lupa kalau ruas kiri ditambah 2k plus 1, otomatis ruas kanan juga demikian ya teman-teman. Ini 2k ditambah 7, kemudian kalian tambahkan dengan apa? Kalian tambahkan dengan 2k plus 1. Paham teman-teman?
Sekarang, ini kan sudah K kuadrat plus 2K plus 1, itu ini. Kita jadikan apa? Kita jadikan K plus 1 kuadrat, teman-teman. Supaya terjadi kemiripan. K ditambah 1 pangkat 2. Oke. Kemudian ini lebih dari sama dengan, sekarang kita main di sini, teman-teman. Karena di sini 2 kali K plus 1, berarti bagaimana caranya kita memunculkan 2 kali K plus 1? Kalau 2K plus 1, kalau diuraikan jadi 2K plus 2 kan, teman-teman. Jadi kita munculkan 2K plus 2. Teman-teman. Jadi kita munculkan 2K ditambah dengan apa? Ditambah dengan 2. Kemudian, karena di situ ada 2K, berarti kita tambah lagi ya, teman-teman. Kita tambah 2K. Karena di situ 7 tambah 1 itu 8, 2 berarti kurang berapa? Kurang 6. Ini, teman-teman. Sekarang kita modifikasi lagi, teman-teman. Jadi K lebih dari sama dengan, ini kita modifikasi lagi jadi 2 dikali apa? Dikali K plus 1 tentunya. Untuk memiripkan dengan itu. Ditambah 2K plus 6. Ini biarin aja, teman-teman. 2K ditambah 6 ini biarin aja. 2K ditambah dengan 6 ini biar. Ini nanti yang kita modifikasi. Ini kita nanti mau nyari nilainya itu berapa? Dari mana senjata kita? Ya, dari sini, teman-teman. N lebih dari sama dengan K. N lebih dari sama dengan K berarti N-nya tak ganti K, teman-teman ya. Jadi N-nya tak ganti K. Jadi nanti K itu lebih dari sama dengan berapa? Lebih dari sama dengan 4. Karena kita butuh 2K plus 6, ya kan? 2K plus 6, berarti ini tak kalikan 2 kemudian ditambah dengan 6. Boleh ya, teman-teman? Boleh jawabannya. Jadi ini tak kalikan 2 dulu, dikalikan 2 dulu, terus kemudian K-nya tetap, teman-teman. Kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan 6. Berarti ini dikalikan 2 dulu, teman-teman. Kita kalikan 2. Jadi nanti ini 4 dikali 2. Jadi ini 2 ya kan, teman-teman. 2 dikali dengan apa? Dikali dengan 4. Kemudian jangan lupa ditambah dengan apa? Ditambah 6 ya, teman-teman. Sama ya, teman-teman. Ruas kiri sama ruas kanan sama. Sehingga 2K plus 6, itu lebih dari sama dengan berapa? Lebih dari sama dengan berapa? 8 tambah 6 berapa? 14, teman-teman. Jadi ini senjata kita. Anggaplah nilai terkecilnya itu karena lebih dari sama dengan 14, berarti 2K plus 6. Paling kecil berapa? Paling kecil adalah 14. Jadi ini 2K plus 6. Ini anggaplah nilainya adalah berapa? 14. Kalian perhatikan di sini, saat di sini K plus 1 kuadrat, saat N sama dengan K, itu kan ditambah dengan 14. Saat N sama dengan K plus 1 ditambah dengan 7. Besaran mana 14 sama 7? Tentu saja besaran 14. Ditambah 14 saja benar. Apalagi ditambah 7. Pasti benar. Jadi kita kayak gini, teman-teman. Jadi kalau A katakanlah kurang dari B, kurang dari B. Apakah A kurang dari B? Kalau kayak kondisinya kayak gini kan, A kurang B, kurang dari B, kurang dari C. Kalau A kurang dari C, A itu pasti kurang dari B. Berarti ini pasti benar, teman-teman. Di kesamaan ini pasti benar. Jadi kita tuliskan bahwa nilai K plus 1 kuadrat, Jadi nilai dari K plus 1 kuadrat kita tuliskan di sini, teman-teman. K plus 1 kuadrat, itu lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan ini 2 kali K plus 1, 2 dikali K ditambah 1 ditambah berapa? Ditambah 7. Ini pasti hasilnya lebih dari sama dengan ini yang ditambah 14, ya kan? Ini 2 dikali apa? K tambah 1 ditambah berapa? 14. Ini sudah sesuai. Ini kan sama saat N sama dengan K, teman-teman. Padahal yang tengah N sama dengan K plus 1. Berarti pernyataan ini pasti benar. Ya, A kurang dari B kurang dari C. Di antara ini pasti menghasilkan pernyataan yang benar. Jadi ini pernyataannya terbukti apa? Terbukti benar, teman-teman.
Oke, terbukti benar. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin kalian ada kesulitan, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah Kak Vulkan bakalan jawab. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kemudian induksi matematika tentang pertidaksamaan atau ketaksamaan. Jadi intinya kita tinggal mengotak-ngatik apa yang kita punya, ya kan teman-teman. Gimana caranya menunjukkan bahwa itu adalah pernyataan yang benar dengan konsep-konsep dari pertidaksamaan tentunya yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Sehingga untuk adik-adik kelas 11 saya kira sangat bermanfaat dan semoga kalian bisa lebih memahami induksi matematika tentang pertidaksamaan. Salam semangat dari saya, dan jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng, dan ditunggu video-video dari channel ini selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.